Halo guys, welcome to my channel. Kembali ke channel aku. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya selalu baik-baik dan sehat selalu ya. Oke, hari ini aku mau main pick a card lagi sesuai dengan permintaan kalian. Temanya di sini adalah apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan dari kamu ya? Dan apakah kalian bisa bersama? Oke. Ini ada 3 pick a card, kalian bisa pilih salah satunya. Dan ini adalah general reading ya, jadi bisa pas bisa nggak buat kamu message-nya. Kalau nggak pas berarti message-nya bukan buat kamu, kalau pas berarti memang ini buat kamu ya. Jadi semoga ini ada yang cocok buat kalian. Semoga bisa beruntung juga ya memilihnya. Oke, aku pilih satu pick card. Maaf, ini yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Kalian bisa pilih salah satunya. Aku bacain untuk yang pilih card nomor 1 ya. Apa yang dia inginkan dari kamu? Oke, di sini ada Seven of Chalice dan The Devil. Dan ada Egg of Cup. Feeling safe. Oke. Oke, kalau lihat dari kartunya sebenarnya di sini yang dia inginkan ya. Yang dia inginkan dari kamu sebenarnya dia pengen kamu lebih tenang, lebih relax, lebih sering kayak terbuka juga mungkin. Dan aku ngeliat dia pengen lebih dipahamin sama kamu, pengen lebih banyak kamu tuh memahami hubungan ini gitu. Dia pengen kamu juga lebih dewasa, lebih tumbuh, lebih bisa meyakini dirinya dia kalau kamu adalah orang yang tepat buat dirinya dia gitu. Dia sih pengennya jadi gini, kalau aku ngeliat dari kartu yang dia inginkan itu hubungan yang stabil, hubungan yang enggak banyak masalah gitu. Dan aku lihat mungkin kamunya selalu nyari-nyari masalah gitu ya. Kalau ada masalah selalu digede-gedein gitu. Kalau ada permasalahan sekecil apapun kamu besar-besarkan. Terus kamu juga orangnya agak posesif, cemburuan, curigaan. Nah dia nggak pengen kamu kayak gitu. Dia nggak mau kamu tuh kayak jadi orang yang curigaan terus, orang yang selalu kayak nggak ngerasa percaya diri sama dirinya gitu, ngerasa kayaknya dia tuh salah terus gitu. Dia ngerasa memang serba salah di mata kamu. Dia merasa kayaknya kalau uh, jalan sama kamu tuh kayak orang yang kayaknya kurang seneng diajak jalan misalkan ya. Dan dia pengennya kamu terbuka, kamu maunya apa kamu nunjukin, kalau kamu nggak suka kamu omongin gitu, nggak diem aja tiba-tiba kamu bete kesel kayak gitu. Jadi dia pengen kamu lebih komunikatif, lebih terbuka gitu, dan nggak terlalu banyak apa ya ibaratnya, kalau itu terlalu bawel intinya, jangan terlalu bawel gitu. Intinya dia pengen kamu lebih relax, tenang gitu, seperti air mengalir gitu. Dan lebih banyak kemesraannya, intinya dia pengennya kayak gitu. Walaupun dia nggak nunjukin kalau aku tuh pengen kita tuh mesra gitu, kita tuh pengen, aku tuh pengen kamu tuh kayak lebih lembut gitu, tapi dia pengen seperti itu ya. Dia nggak minta kamu seperti itu. Aku lihat yang ngejalanin hubungan yang seperti ini kebanyakan kalian ini orang yang sama-sama ada gengsinya gede ya, cuek gitu. Jadi pengen sesuatu cuman kayak nggak mau diungkapkan, terus jadi sukanya kode-kodean gitu ya. Nah ini agak sulit kalau suka kode-kodean gitu kan, karena belum tentu juga gitu, maksudnya dia paham sama yang kita kodein. Jadi daripada kode-kodein mendingan ungkapin aja langsung gitu. Nah mungkin dia pengennya seperti itu, nggak usah kayak banyak kode, ngomong aja langsung. Dia nggak ngerti apa yang kamu kodein ini gitu. Nah kalau kalian ketika kalian lagi berpisah ini, bisa nggak kalian bersatu? Sebenarnya ada kemungkinan bisa ya, tergantung kalian ya. Kalian bisa melewati semua masalah ini atau enggak. Kalau kalian bisa melewatinya, ya kemungkinan besar bisa bersama gitu. Intinya setiap ada masalah komunikasikan lagi baiknya seperti apa. Dan jangan terlalu apa namanya, egonya jangan terlalu tinggi banget gitu. Kurangin egonya. Kalau kalian punya pasangan, kamu sayang, kamu cinta, ya ungkapin aja, nggak usah gengsi. Aku malu ungkapinnya, aku kayaknya nggak bisa ungkapin sayang ke dia gitu. Yang namanya pasangan ya tetap aja harus butuh yang namanya ungkapan kasih sayang gitu. Jangan gengsi, jangan jangan ngerasa kayaknya aduh ini kayak nggak mungkin deh kayak gini. Intinya di sini harus lebih
komunikatif lagi ya. Bagi nomor pertama ini yang diinginkan ya seperti itu. Dia pengen kamu lebih memahami ya, intinya seperti itu ya. Oke, lanjut untuk kartu yang kedua. Apa yang diinginkan dari kamu? Maaf ya, aku suaranya lagi kayak gini, lagi abis. Sini ada The Empress, ada Four of One, ada Page of Cup, dan Detoxification. Oke. Kalau dari kartu di sini yang diinginkan dari kamu sebenarnya dia pengen kamu bisa menjadi orang yang lebih sabar ya, lebih sabar, terus nggak bullshit, nggak terlalu kayak nuntut banyak hal gitu. Karena aku lihat dia kayaknya agak pusing karena kamu suka berpikir negative thinking, kamu suka berpikir yang enggak. Ini hampir mirip yang nomor pertama, cuman kalau ini lebih kayak negative thinking ya, suka kayak mikir yang enggak gitu. Dia nggak kayak gini, kamu udah mikirnya kayak gini, ibaratnya suka menyangka-nyangka sesuatu hal yang belum pasti gitu. Nah, dia nggak suka kamu kayak gitu, dan dia pengen kamu juga lebih lebih memperjuangkan hubungan gitu. Dalam arti kalian ini kan pasangan misalnya, kalian pasangan, tapi dia merasa kayaknya cuma dia doang nih yang berjuang. Kamu tuh kayaknya lebihnya pengen dituntun terus diikutin mau keinginannya, tapi kamu nggak mengerti apa keinginannya gitu. Dia ngerasa seperti itu. Dia pengen kamu lebih merasa kamu punya tanggung jawab gitu. Kamu punya tanggung jawab ya, sebagai pasangan harus seperti apa gitu. Jangan seenaknya, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek gitu. Terus moodinya kamu juga, aku lihat dari sini dia ngerasa kamu moodinya itu kayak naik turun gitu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng, tiba-tiba nggak ada masalah, bete sendiri kayak gitu. Nah, dia nggak suka yang kayak gitu. Dia pengen kamu lebih tenang, lebih dewasa gitu ya, dan jangan overthinking gitu. Intinya dia nggak suka kamu yang terlalu overthinking, terlalu mungkin kepo juga ada ya, dan mungkin marah-marah sih. Intinya di sini jangan terlalu sering marah-marah ya, karena yang namanya orang kalau emosi mulu segimana pasangannya baik pun ya pasti bakal kesel juga gitu kan, karena kamunya marah-marah terus gitu, kamunya kayak emosi terus, itu kan membuat dia jadi kayak lama-lama nggak betah gitu. Kalau orang udah nggak betah, yang ada jatuhnya ya bisa selingkuh, bisa nyari pelampiasan lain kayak sibuk sama temennya kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan pasangan ketika pasangan berubah. Lihatlah diri kamu sendiri, diri kalian sendiri, apa yang salah sama diri kalian kayak gitu. Nah, kalau bisa bersama lagi, kalau kalian berpisah ya sebenarnya bisa juga ada kemungkinan bersama, cuman agak harus bisa berubah banget sih dari kebiasaan kamu ya, habit pattern kamu yang jelek gitu, kebiasaan buruk kamu hilangkan, kayak overthinking, terus suka marah-marah, suka bete tiba-tiba, kamu kurangin gitu, karena itu akan mengurangi respect dia terhadap kamu gitu. Kalau kamu jadi orang yang lebih tenang, jadi orang yang lebih wise gitu, mungkin dia bakal lebih mengingat kamu dengan kebaikannya gitu, bukan kayak ingetin kamu tuh kayak ini mah males, dia mah suka bete-bete sendiri, suka marah-marah sendiri gitu. Jadi sebelum dia mau ngedeketin kamu lagi, dia kayak takut gitu, takut nanti dibawelin gitu. Intinya sih kalau memang untuk bersama bisa aja, tapi memang harus apa ya, aku lihat harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri supaya nggak jadi pribadi yang menyebalkan gitu, supaya nggak jadi pribadi yang dikit-dikit pengennya di ngertiin terus tapi nggak ngertiin orang lain. Nah, dari semua dari kartu ke satu kedua sama aja sih intinya. Jadi pribadi yang lebih bisa ngertiin kayak gitu, lebih dewasa, dan mungkin ini jangan suka overthinking gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Bagi yang pilih nomor 3, apakah yang diinginkan darimu? Oke. Ya. Dari Tower, Seven of Pentacle, Five of Sword, dan Visualization. Kalau aku lihat dari kartu yang nomor 3 ini, sebenarnya yang dia inginkan dari kamu, dia pengen kamu tuh berubah menjadi orang yang lebih tegas gitu ya. Kalau aku lihat mungkin di sini kamu tuh termasuk orang yang nurut-nurut aja ya. Mungkin
ada di antara kalian ini kayaknya kalian hubungannya itu nggak dibolehin sama orang tua, akhirnya kamu kayak lebih nurutin orang tua kamu, ya. Dia nggak ngerasa sedih gitu, ibaratnya kamu kayak menuruti orang tua kamu sendiri, orang tua kamu, tapi kamu sendiri pun nggak tahu keinginan kamu itu apa gitu. Sebenarnya kalau soal kayak gini gak berat ya, kalau misalkan kamu dijodohin terus kamu tapi punya pasangan gitu, ya mengikuti kata orang tua kamu ya itu penting juga gitu kan, karena ridho orang tua itu kan ridho Tuhan juga ya. Jadi menurut aku sih itu sih tergantung pilihan kamu juga ya, kalau kalian yang ada di masalah yang seperti ini gitu. Kalau memang kalian lebih memilih apa kata orang tua kalian, ya nggak apa-apa gitu, bagus gitu, justru lebih bagus seperti itu dibandingin kalian ngambil langkah yang ibaratnya hubungan yang nggak direstuin sama orang tua gitu, itu kan lebih serem ya. Kalau kalian dia sih ngerasa kayak kamu lebih nurut ya, nurut nurut gitu, kamu nggak ngerti apa yang kamu inginkan, dia ngerasa agak agak kurang respect dari situ. Mungkin ada juga di sini yang skenario yang lainnya, kayaknya ada pasangan yang nggak suka sama kamu karena kamu orangnya mudah terbawa arus ya. Misalkan kayak teman kamu kesini, kamu ikutan kesini, jadi mudah kepengaruh sama lingkungan ya. Lingkungan baik kamu ikutan baik, lingkungan nggak baik ikutan nggak baik. Teman kamu berhijab pakai hijab, teman kamu nggak hijab kamu nggak pakai hijab, ini kayak gitu. Dia dia kurang suka kamu yang kayak gitu, yang terlalu terlalu ibaratnya mudah terbawa arus. Ada dia nggak suka seperti itu. Ada juga yang nggak suka karena terlalu banyak pergaulan kamu terlalu sering main, terlalu banyak teman-teman lawan jenis kamu. Mungkin juga ada yang nggak suka dari situ ya. Dan terlalu banyak apa ya ibaratnya, membanding-bandingkan juga. Jadi kamu kayak punya pergaulan apa nih, terus kamu kayak membandingkan ini antara ini kayak gini-gini gitu ya. Dia juga nggak suka gitu. Ini sih lebih complicated ya yang nomor 3 ini. Ada yang nggak suka kamu, maksudnya terlalu sering main ya intinya ya, terlalu sering main keluar malam gitu. Ada yang nggak suka juga seperti itu. Dan dia juga pengennya kamu tuh lebih bisa lebih bisa menjadi diri kamu gitu, nggak usah kayak ikut-ikutin kata orang, nggak usah kayak dikit-dikit ikutin orang lain gitu. Dia pengen kamu menjadi diri kamu sendiri, nggak perlu kayak berpura-pura gitu. Intinya mungkin nggak usah kayak bohong-bohong, nggak usah kayak gimana-gimana gitu. Dia cukup tahu apa yang kamu inginkan, cukup mengerti apa yang terjadi sama diri kamu. Jadi dia kayak pengen kamu lebih lebih terbuka, lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, nggak dibuat-buat, dan kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa juga gitu. Dia pengen kamu menjadi orang yang lebih bijak, bisa menempatkan keinginan kamu seperti apa, sikap kamu seperti apa gitu, dan nggak mudah terpengaruh sama lingkungan gitu ya. Kalau ini sih dia pengen punya pasangan yang lebih dewasa banget sih ya, karena kalau lihat mungkin yang pasangan nomor 3 ini dia pengen punya pasangan hidup yang serius gitu, yang nggak main-main, yang udah bener-bener matang gitu. Dia pengennya kamu kayak jadi orang yang ya bergaul boleh tapi nggak berlebihan gitu. Aku lihat mungkin dia sering lihat kamu keluar malam sama teman-teman kamu gitu, sering asik sama teman-teman sampai akhirnya dia dilupain gitu. Intinya dia pengen kamu bisa memanajemen waktunya bersama dia bersama kegiatan kamu dan teman-teman kamu gitu. Intinya kalau dari semua kartu sih kalian bisa bersama lagi ya, tergantung kaliannya memang, kaliannya mau berusaha atau enggak, karena sebenarnya kemungkinan bersama itu bisa ya di sini. Jadi tinggal kaliannya berubah jadi pribadi yang lebih baik aja. Ini dari 3 kartu ini sebenarnya intinya ya, yang diinginkan kayak hal-hal yang baik-baik aja sih intinya. Jadi kayak kebiasaan buruk kalian itu ya harus kalian buang, karena bisa menjadi penyebab dia itu kayak bosen terus meninggalkan kamu kayak gitu. Hal-hal kecil seperti ini penting buat kalian pikirkan gitu, karena kalau kalian abaikan kayak gitu, ini bisa menjadi kerikil hubungan gitu. Misalkan kayaknya kamu ini orangnya egois ya, terus kayaknya suka suka sibuk sendiri, kan pasangan kamu jadi nggak diperhatiin kan. Nah itu membuat dia kayak ngerasa
nyari perhatian lain, nyari perhatian wanita atau pria lain yang lebih perhatian dibandingin pasangannya gitu. Makanya penting juga gitu berubah setiap step by step dalam kehidupan kalian. Itu perlu adanya evaluasi gitu. Yang namanya hidup itu kan dinamis ya. Kalau yang namanya hidup itu selalu ada perubahan gitu. Kalau kalau kalian siap ya kalian harus berubah ya, kalian harus siap ada perubahan apapun itu, dan kalian pun harus berubah lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Intinya seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk reading hari ini. Nanti lanjut ke reading berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Semoga kalian bisa saling ngedukung satu sama lain channel ini supaya bisa sering upload video. Oke, makasih untuk semuanya. Kalau ingin booking private reading, kalian bisa by chat ya, bisa WhatsApp ataupun line. Oke, makasih untuk semuanya. Bye all.